Assalamualaikum, saya Lulusiana dari KR03A dengan NIM 1605223065. Saya di sini akan presentasikan tentang data dan analisa perancangan batik Jelamprang yang sudah saya analisa. Ini topik penelitiannya itu ada penciptaan batik kontemporer dan tipe penelitian itu ada Bram-Best. Ini untuk latar belakangnya sendiri. Dan ini identifikasi masalahnya, rumusan masalah dan tujuannya. Identifikasi masalah itu motif ini tuh minim dokumentasi dan diwarisinnya tuh melalui mulut ke mulut. Terus minim sistematis dalam dokumentasi keberadaan motif Jelamprang. Jadi itu cuman dikenal di kalangan pengrajin doang dan belum dilakukan secara utuh. Rumusan masalahnya tuh kita harus tahu gimana sih caranya dokumentasiin dan arsipin ragam motif serta perkembangan desain batik Jelamprang supaya bisa menjadi sumber referensi yang komprehensif itu bagi berbagai pihak peneliti, pengrajin, dan desainer. Tujuannya tuh untuk dokumentasiin dan arsipin motif batik Jelamprang, analisis perkembangan desainnya, dan menyajikan hasil dalam bentuk visual yang dapat digunakan untuk pelestarian budaya, pengembangan produk, dan mendukung riset akademik di masa depan. Untuk data literatur itu ada ini dan ini. Filosofi warnanya ada coklat, merah, kuning, hijau, dan biru. Dan ini tuh melambangkan keragaman heterogenitas di negara yang pernah datang ke posisi Pekalongan untuk berdagang. Jawa itu tuh kesederhanaan, nilai luhur, kerendahan hati, Cina keberanian, semangat, kekuatan. Kuning itu keberanian, kemakmuran, optimisme. Hijau kesuburan, pertumbuhan, keseimbangan alam. Biru ketenangan, kedamaian, kebijaksanaan. Untuk filosofi bentuknya tuh dia tuh dipengaruhi oleh budaya Cina, Belanda, dan Arab, dan bentuk geometri seperti titik, garis, lingkaran, dan segi empat. Data literatur itu yang tadi, dan ada penggunaan dalam kehidupan. Jadi tuh ini tuh peran penting kehidupan sehari masyarakat Jawa, terutama di Pekalongan. Kain ini tuh sering digunakan dalam berbagai upacara adat kayak pernikahan, sunatan, dan pakaian sehari-hari karena makna simbolis yang mendalam menurut mereka. Selain hanya produk seni dan ekonomi, dia juga simbol identitas budaya dan sejarah, salah satu melalui tari batik Jelamprang. Untuk batik konvensional itu jenis batik, proses pembuatannya, pertahankan teknik dan motif tradisional. Itu untuk batik konvensional. Data primernya itu ada observasi lapangan waktu pelaksanaan Jumat 23 Mei 2025, Museum Batik Pekalongan, Tugu Jelamprang. Ini hasil museumnya. Ini hasil observasi Tugu Jelamprang, dan kesimpulannya tuh motif Jelamprang sih sangat hidup, relevan, dan hidup praktik maupun simbol visual di Pekalongan dan elemen-elemennya yang banyak dijumpai. Salah satu syarat dikatakan Jelamprang adalah motifnya yang berbentuk geometris, dapat titik-titik. Hasil wawancara dan observasinya itu untuk pengrajin ada 40 jenis macam dan 15 jenis macam. Untuk kesimpulan observasi lapangannya, saya sangat hidup, relevan, dan praktik maupun simbol visual di Pekalongan dengan elemen-elemen yang banyak dijumpai di tempat. Hasil wawancaranya dengan Pak Dirham, yaitu aktif perbatikan sejak 2025 dan meneliti batik sejak 2029. Ini Pak Tatang, pengrajin batik yang punyai Nona Nolos Collection, kayak sarung dari batik Jelamprang gitu. Nah, ini produksinya, ini analisa perancangannya, data literatur, data skala primer, sekunder, eksplorasi awal, analisa perancangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.